الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته سيل الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم. مصطفى واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أورب ومن أجم. يا رب بالمصطفى ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adiakulu Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita dan sekaligus menggalang ukhuwah Islam di antara kita serta menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali Mukhtarul Hadis melanjutkan bahasan ad-darsus salis wa sab'un fi mad tawaddu'i wa khifdil janahi lil mu'minin. Itu yang ke-73. Saya 74. Kok beda? Apa itu? Pelajaran yang ke-70. Tahrimil kibari. Ad-darsul rabi'u wa sab'una fi tahrimil kibari wal ijabi. Ini pelajaran yang ke-74, diharamkan sombong, takabur, yakni arogan, wal ijabu dan merasa diri paling dan paling. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, judul ini tentunya mengingatkan jangan sampai kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah berjalan di permukaan bumi penuh dengan kesombongan, penuh dengan merasa dirinya paling hebat, paling kaya dan paling cakap dan sebagainya. Ini na'udzubillah min dalik. Kenapa? Karena hakikat manusia dijadikan oleh Allah sama dari setetes air mani. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita ujubkan kepada diri kita, sementara kita difirmankan oleh Allah dari air mani yang memancar, yang keluar dari tulang sulbi tulang dada. Itu air mani. Makanya kenapa kalau suami begitu habis hubungan pelek langsung lemes? Karena mengeluarkan air mani itu dari tulang sulbi dan tulang dada. Begitu tenaga terkuras, des, ceret mani keluar, blek, langsung tepar. Itu kan mengeluarkannya susah. Wattaroid, minas sulbi wattaroid. Itu Allah sampai ceritakan seperti itu. Makanya itu bukan masalah pornonya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan supaya kita sadar bahwa kita ini asalnya sama loh, dari air mani yang menjijikan. Nah, kenapa menimbulkan sombong dalam diri kita? Buat apa sih arti sebuah sombong? Ya, ini kembali. Makanya di sini berdasarkan firman Allah, wa qala Allah taala tilka darul akhiratu
naj'aluha lilladzina la yuriduna, yaitu uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu yaumal qiyamah illa man jari idarahu batara. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi halqin, yaitu tu'jibuhu nafsuhu murra, kemudian murrajulun rasuhu yakhtalu fi misyatihi idza khasafallahu bihi fahuwa yatajallalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah sombong, masalah ujub. Ujub itu bangga diri, ya. Orang lain dianggap remeh, orang lain dianggap kecil, dianggap bodoh, dianggap segala macam, itu namanya ujub. Ini dua-duanya adalah haram. Kalau kita melakukannya, kembali saya ingatkan, ini dosa besar. Bahkan nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungan jawab dengan kesombongan kita, dengan keujuban kita. Makanya Allah berfirman tadi dalam Al-Quran, yaitu tilka darul akhirah, tilka darul ay bimana surga atau negeri akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna, kami jadikannya bagi orang-orang yang menghendaki uluan. Mereka ingin istilahnya menghendaki uluan, yakni ketinggian fil ardi. Uluan apa? Asal daripada ulu, ya. Ini derajat yang tinggi fil ardi wala fasada, dan jangan kalian merusak di permukaan bumi, wal akibatu lil muttaqin, akibat dari bagi orang yang bertakwa. Bahkan kata Allah wa qala ta'ala wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kesombongan. Hadis Rasulullah, masih firman Allah wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka setiap orang-orang yang membanggakan dirinya alias orang sombong. Ini 3 ayat kesimpulan buat kita semua. Allah sudah informasikan bahwa akhirat yakni surga Allah jadikan untuk mereka yang mencapai ketinggian derajatnya di permukaan bumi. Dengan sebab karena memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, seakan-akan yang dia miliki adalah bukan pribadinya, tapi itu adalah punya Allah. Nah, makanya kita bagaimana usaha supaya surga alias akhirat itu merupakan tempat yang abadi, yang kita cita-citakan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih satu. Jadi jangan harap orang sombong akan masuk ke dalam surga. Jangan harap orang-orang yang ujub, yang bangga dengan dirinya sendiri karena keberhasilan dalam menggapai cita-cita atau sukses dalam segala kehidupan, lalu dia bangga diri, ini termasuk jangan harap akan masuk ke dalam surga. Karena surga hanya spesialis buat orang-orang yang tawadu, yang selalu merendahkan diri kepada Allah dan selalu merasa dirinya adalah punya Allah kapan dan dimanapun berada. Inilah hadirin satu firman Allah, kesimpulan buat kita semua bahwa surga itu adalah yakni negeri akhirat Allah jadikan buat orang yang tidak menginginkan kehidupan penuh dengan kesombongan, uluan fil ardi. La yuriduna, dia tidak ingin hidup ini untuk bahasa kita uluan fil ardi, untuk berbuat sombong, tidak ada sama sekali. Ya, kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tak sedikit pun terbetrik dalam hatinya untuk berbuat sombong di permukaan bumi.
Tapi kalau orang yang nggak beriman pada Allah, nggak bertakwa kepada Allah, justru malah dia inginnya menjadi orang yang sombong, selalu ingin dipuji, selalu ingin mendapatkan sesuatu, mengorbankan orang lain dan meremehkan orang lain. Itu naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, la yuriduna uluwan fil ardi, dia tidak menginginkan kesombongan hidup di permukaan bumi. Yang kedua, wala fasad dan wal akibatu lil muttaqin, dan juga dia tidak menghendaki istilahnya kemegahan. Asal fasad kan kerusakan. Dia tidak menginginkan hidup penuh dengan kemegahan. Karena berapa banyak orang-orang sekarang yang memamerkan harta kekayaan dengan berbagai macam cara, termasuk memamerkan harta kekayaan dengan mengundang para yatim, para janda, para duafa ke rumahnya sampai antri sekian ribu orang. Tidak sedikit yang korban mati. Tidak sedikit keinjak-injak gara-gara ngantri sembako. Dapat nggak seberapa malah terinjak-injak. Itu kan jadi korban. Itu jangan. Kalau bisa, kalau kita pengen sedekah, lebih bagus datangi mereka masing-masing. Di samping menyelamatkan mereka, juga mereka tidak capek antri di tengah hari hanya ingin mendapatkan sembako. Memang Indonesia luar biasa. Dunkin Donat aja promosi sekian persen antrinya luar biasa. Itu Indonesia ya, luar biasa. Jadi serba antri. Nah, padahal kalau saat ini kita sadar untuk apa sih? Kita mengundang mereka dengan tujuan tapi pamer. Tapi menimbulkan tadi apa? Uluwan fil ardi, merasa dirinya kaya dan sebagainya, sehingga orang lain seakan-akan susah dipandang oleh mereka. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, ini jadi ada kemegahan dalam hatinya. Kalau guru saya ini menterjemahkan itu wala fasada. Tidak ada kemegahan dalam dirinya. Kenapa? Karena wal akibatu lil muttaqin, sebab akibat dari perbuatan ulah-ulah mereka tadi lil muttaqin, bagi orang bertakwa tentunya tak ada sedikit pun dirinya untuk menghendaki kesombongan di permukaan bumi, tidak ingin melakukan kemegahan di dalam kehidupan. Yang ada cukup kesederhanaan. Itu yang harus kita perbuat, bukan pengen dicuji. Ya, sebab kalau pengen dipujikan kata Allah wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu gugurkan, jangan kamu hapuskan pahala sedekah dengan sebab membangkit-bangkit dan menyakiti orang lain. Jangan. Itu naudzubillah min dzalik. Nih firman Allah yang pertama. Yang kedua, wa qala ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Allah telah berfirman, jangan kalian berjalan di permukaan bumi dengan maraha, dengan congkak. Apa congkak? Sama, sombong. Hanya nggak peduli orang lain. Percis kayak model seekor babi, kalau jalan nggak pernah nengok. Kenapa? Itu babi ya. Jadi kalau ada orang jalan yang nggak pernah tengok, nggak negur sapa, apalagi mengucapkan salam, itu namanya maraha. Percis kalau kita lihat orang-orang Barat, orang-orang Eropa kalau jalan kira-kira kayak orang Sunda bilang ngungkrug, atau ngungkrug. Nggak sebodoh, bila perlu senggol, bila perlu tabrak dan lain sebagainya. Makanya jalan mereka das dan sebagainya. Itu nggak pernah tengok. Kalau kita kan kalau ketemu teman, assalamualaikum, gimana kabar, begitu akrabnya. Orang Barat nggak kenal akrab, mereka hidup masing-masing, gue loh. Itu orang Barat ya. Makanya saya waktu ke Turki itu masa bodoh. Jadi kalau bahasa kita gimana ya, jadi sama sekali lah nggak ada rasa perasaan untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk negur sapa terhadap orang lain. Yang ada ngungkurugnya percis kayak seekor babi jalan. Nggak ada sama sekali. Ya, seakan-akan lehernya nggak ada.
Tahu nggak ada leher. Kalau ada leher kan masih bisa tengok-tengok, masih kita bisa nilai. Oh, ini kayaknya kenal saya. Assalamualaikum, masya Allah. Ente di mana sekarang? Wah, ane di sana. Punya anak berapa? Ah, begitu akrabnya. Itulah ajaran Islam seharusnya seperti itu, bukan sebaliknya penuh dengan kecongkakan. Yang ketiga, wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada mereka yang apa? Yaitu mereka yang istilahnya berbuat congkak atau berbuat sombong, atau kalau bahasa kita merasa dirinya paling angkuh, masa dirinya paling hebat dan lain sebagainya. Ini jangan, ya. Jadi kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka, tidak cinta dan tidak senang kepada orang yang istilahnya mereka berjalan di permukaan bumi penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Ini tujuannya supaya kita jangan sampai berlagu sombong, menganggap remeh orang lain, ya. Sebab yang namanya sombong kan menganggap kecil orang lain, merasa dirinya paling benar, orang lain dianggap salah, ya. Makanya seperti jalan seekor, ya, nggak peduli. Nauzubillah, jangan. Inilah ayat yang ketiga. Yang pertama, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Rasulullah telah bersabda, la yanzuru, Allah tidak memandang, Allah tidak melihat nanti hari kiamat kepada siapa? Illa man jarra idarahu batara. Orang yang menggunakan sarungnya sampai menutupi mata kaki karena sombongnya. Awas nih, salat jangan sampai mata kaki tertutup oleh sarung, apalagi mentang-mentang BHS. Ya, BHS KW1 lagi yang harganya 1,5 juta. Ya, kalau KW ketiga masih mending 500.000. Nah, ini jangan sombong dengan sebab BHS ditunjukkan kepada mereka yang di belakang sehingga ada tulisan BHS Kompo. BHS macam-macam sekarang. Itu kan umpamanya. Jangan. Sering saya bilang kalau naro bacaannya jangan taruh di belakang, geser, kalau nggak di atas taruh di depan atau di samping kanan kiri supaya jangan tanpa bacaan oleh makmum yang di belakang, sebab itu bisa menimbulkan sombong juga. Itu naudzubillah min dzalik. Allah nggak memperhatikan, nggak memperdulikan orang yang izarah, ya, batara, itu orang yang menggunakan kain, mengulurkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Jadi kalau mau sholat kontrol dulu dari rumah, kira-kira nih sarungnya ngengser nggak deh? Tuh ngengser. Kalau dulu celana cut bray, iya kan? Dulu itu celana cut bray. Oma Irama kalau nyanyi si Raja Dangdut pakai celana cut bray. Dulu tahun berapa tuh? Itu nggak boleh. Itu bisa nyapu bersih tuh. Jalan-jalan bisa bersih kalau ada orang lewat pakai celana cut bray. Begitu juga persis sarung pun jangan seperti celana cut bray. Jangan, ya. Itu apalagi dia sombong. Kalau sekedar umpamanya memakai tapi nggak menimbulkan kesombongan, cuman makruh sholat kita pakai sarung menutupi mata kaki tapi nggak menimbulkan kesombongan. Kenapa? Karena harga sarungnya gajah duduk zaman 75.000. Sombong kan? Kalau gajah duduk masih sombong juga kata Rasul. Iya kan? Tapi kalau sana BHS tadi bisa jadi, kenapa? Harganya beda daripada yang lain. Ini contoh. Jadi sekali lagi hati-hati pakai sarung ketika kita mau sholat, apakah pakai celana umpamanya lipat, jangan sampai menutupi mata kaki. Kalau bahasa sekarang celana cingkrang. Tahu celana cingkrang? Itulah di bawah betis. Bahkan hebat lebih gaya lagi di bawah lutut. Ketika kalau dia
duduk iftiros lututnya kelihatan karena ketarik kan. Itu jangan, itu namanya berlebih-lebihan, yaitu namanya sombong, karena dia anggap fanatik dengan sunnah Rasulullah sampai-sampai dia nggak sadar kalau dia sujud, kalau dia duduk iftiros atau tawarruk akan tampak lutut dan paha mereka, maka salat menjadi batal. Itu na'udzubillah. Ini sekali lagi kalau pakai sarung jangan sampai menutupi mata kaki kalau tidak ingin dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Coba Allah memandang dengan pandangan kasih sayang pada orang beriman, umat Rasulullah nanti di akhirat, sementara dia dicuekin, nggak diperdulikan oleh Allah, kira-kira kayak apa? Nah kita aja kalau nggak diperdulikan oleh orang tua, oleh guru kita, kira-kira gimana? Itu kan karena ulah kita sendiri. Nabi sudah menginformasikan jangan pakai sarung menutupi mata kaki, tapi kita masih melakukan juga. Nah ini bukan berarti salah Allah maupun Rasulullah, karena sudah dijelaskan oleh Nabi tidak boleh memakai sarung yang menutupi mata kaki karena batoro, karena sombong. Itu sekali lagi kalau mau ke masjid lihat dulu pakai sarungnya apakah menutup mata kaki atau tidak. Kalau tidak, silakan. Silakan istilahnya untuk dipakai sehingga orang yang lihat kepada kita, ini tukang ngaji, ini orang nggak pernah ngaji pakai sarungnya, persis kayak orang kedodoran. Udah gitu persis kayak ibu-ibu hamil 9 bulan, baju dikedalemin, sarungnya digulung-gulung. Orang hamil 9 bulan kira-kira nggak? Bajunya dimasukin, sarungnya diapain? Udah gitu masih kedodoran juga. Umpamanya jangan. Itu adab di dalam salat kurang adab. Kenapa kurang adab? Jangankan Allah, kita sendiri melihat orang yang pakai sarungnya begitu, kira-kira gimana? Itu jelas ketahuan nih orang baru kali salat. Baru apa? Baru salat. Karena pakai sarung aja nggak ngerti, apalagi yang lainnya, ilmu yang terkait di dalam urusan sholat. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum hadis terakhir kita break dulu sejenak. Ada masalah? Ini ujub, berbangga diri. Kalau bahasa kita, katakanlah kita sebagai RW atau RT atau tokoh masyarakat, ketika kita membangun satu sarana atau apa saja yang kita lakukan dan sukses, kemudian rakyat bilang, luar biasa Pak RW, udah mensukseskan daerah dengan berbagai macam kemajuan. Nah, kemudian dia bilang ini, dia bilang apa? Siapa dulu RW-nya? Nah, itu termasuk ujub namanya. Siapa dulu RW-nya? Itu kan merasa bangga diri gitu kan? Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Sebab kalaupun dia membangun tanpa ada dukungan dari rakyat, mana mungkin kan gitu. Itu jangan kata-kata keluar dari mulut seorang pemimpin atau tokoh yang menganggap rakyatnya itu kalau nggak dipimpin oleh dia tidak akan maju. Apalagi RW-nya nggak peduli dengan rakyatnya. Na'udzubillah min, nanti di akhirat bakal diminta pertanggungan jawab semua apa yang dia pimpin ketika hidup di alam dunia. Nah ini makanya jadi kembali itu namanya ujub. Ya, ada nggak orang begitu kira-kira? Ada nggak orang begitu? Ini di sana, di sini enggak. Ya, awas, jangan berkata-kata siapa dulu saya, siapa dulu RW-nya. Ini udah menimbulkan apa? Ujub namanya. Ya,
Nah kalau sudah ujub, otomatis pahala yang kita telah perbuat sedemikian rupa itu akan menjadi dihapus oleh Allah karena dengan ujubnya kita, dan dia tidak tahu tanpa campur tangan Allah pun nggak mungkin kita bisa lakukan. Bukan hanya sekadar dengan bantuan rakyatnya, RT-RT-nya, tapi lebih jauh lagi dengan sebab karena kehendak Allah dan karunia dari Allah kita berbuat seperti itu. Coba kalau Allah nggak menghendaki, kita bisa nggak berbuat? Ya seperti tadi contoh, berapa banyak RW yang mati dalam artian yang nggak bisa membangun daerahnya untuk memfasilitasi, untuk memberikan kebahagiaan terhadap rakyat, untuk tidak mempengaruhi rakyat untuk berbuat jelek, berbuat maksiat dan lain seterusnya. Itu namanya ujub. Udah. Ada yang lain? Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi hullati tujibuhu nafsuhu murajjilun yaitu rasuhu yakhtalu fi masyiyatihi id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Yang artinya telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi hullati tujibuhu fatuhu. Ini termasuk ujub nih. Di antara laki-laki yang berjalan fi hullati tujibuhu, penuh dengan bangga diri, murajulun atau murajilun rasuhu, menyisir rambutnya, kemudian yakhtalu fi masyatihi, penuh dengan kesombongan dalam berjalannya, id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Di situ apa artinya? Wa khasafa. Itu artinya apa di situ? Wa khasafallah. Apa Mus? Artinya? Idh khasafallah bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Apa? Terus? Iya. Jadi kenapa? Iya, Allah membumi hanguskan, idh khasafallahu, Allah membumi hanguskan bihi, dengan daripada orang yang ujub tadi, jalan sambil menyisir rambut, jalan penuh dengan kesombongan, fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Kalau bahasa kita dipendem oleh Allah, enggak diajak bicara, enggak diperdulikan, masa bodoh. Kenapa? Waktu hidupnya padahal cuma nyisir doang. Memang sunnah kita kemana-mana bawa sisir, bawa apa lagi? Minyak wangi, sunnah itu. Apalagi rambutnya yang panjang gondrong, berantakan, umpamanya nggak disisir, kira-kira gimana? Ini harus pakai dan bawa sisir. Sunnah itu bawa sisir, bukan genit. Walaupun istri kita udah tua juga genit, masih bawa sisir segala. Justru kerapihan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah indah, suka barang yang indah. Nah kalau samanya rambutnya berantakan, kusut, penuh dengan debu, kira-kira gimana? Itu kan. Makanya sunnah itu bawa apa? Bawa sisir kemana saja bagi yang punya rambut, jangan sampai kusut berantakan. Sebab kata seorang ahli kejiwaan, kalau rambutnya kusut berarti hatinya juga lagi kusut. Hati-hati yang gondrong. Yang rambutnya gondrong, itu kata ahli kejiwaan, ini orang rambutnya kusut nggak pernah disisirin, berarti ini pikirannya juga lagi apa? Lagi kalang kabut.
lagi kusut gitu kan, makanya sunan. Tapi nyisirnya tersebut ketika kita berjalan jangan penuh dengan kesombongan supaya dilihat orang, apalagi perempuan. Nah sekarang perempuan juga bisa nilai kalau laki-laki nyisir di tengah jalan itu berarti laki-laki yang genit kan gitu. Pengen dia apa? Padahal bukannya genit, memang sunnah kita bawa sisir, bawa kaca, bawa tambang kalau memang bawa kendaraan. Ya sebab itu kalau sebuah kendaraan bawa tambang tujuannya di tengah jalan, des kalau suasana panas kita bisa istirahat di jalan sambil jemur baju yang basah. Itu kan bisa diatur. Rasulullah memang ngasih contoh yang terbaik buat umatnya. Jadi bukan istilah jalan begitu saja dan lain sebagainya, tidak. Tapi pembekalan yang harus diperhitungkan dalam perjalanan itu harus benar-benar cukup dan diperhatikan. Ya, nah ini contoh. Jadi jangan sampai kita berpergian, apalagi berkendaraan sendiri, umpamanya itu semua peralatan untuk kebutuhan di jalan kita harus siapkan supaya jangan sampai di saat kita membutuhkan tidak ada persiapan kira-kira kayak apa. P3K umpamanya, apakah minyak angin atau betadin atau Hansaplast umpamanya apa sajalah, kalau terjadi sesuatu kecelakaan yang tidak diinginkan di luar dugaan kita ternyata terjadi sementara pembekalan tidak ada, itu yang susah siapa. Mending kalau daerahnya dekat kota. Nah kalau model Karawang, Cimanuk istilahnya yang jauh ke sana sini di pertengahan sawah kira-kira gimana? Nah, makanya sunnah Rasulullah kita harus bisa menyiapkan diri di saat kita mau melakukan perjalanan jarak jauh. Jangan sampai kita nggak hiraukan pembekalan, nanti akibatnya kita sendiri yang susah. Masih ada yang lain? Kemudian yang berikutnya, ini sebetulnya tinggal selembar lagi nih. Ya hatam. Tapi hatamnya ngaji mulai tahun berapa? Saya dulu mulai ngaji tahun 2000, tahun 1993. Sekarang hatamnya tahun berapa ini? 2002. Mulai ngaji 2002. Saya 1993 mulai ngaji ini, selesainya tahun 2006. Berarti udah berapa tahun nih? Banyak kitabnya udah kayak begini nih. Hilang aja bahaya nih. Ya, kalau hilang saya kehilangan jejak nih. Karena untuk tabarukan sampai hatam ngaji dengan Kiai Kamal Yusuf ini, itu sekian puluh tahun, 25 tahun baru hatam. Coba kalau kita nggak sabar, kira-kira hatam nggak kita? Dari minggu ke minggu, dari hari ke hari kita ngaji untuk menghatamkan kitab. Tapi ya alhamdulillah Allah memperkenankan. Kemudian kita ajarkan lagi kepada jamaah. Insya Allah itu namanya ilmu yang berkah. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Nah ini kembali kepada hadis yang berikutnya. Ad-darsul khamis wa sab'un fi hifdzir sirri wal fa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Ini pelajaran yang ke-75 di dalam memelihara rahasia, ya, dalam memenuhi janji, juga istilahnya melaksanakan daripada janji tersebut. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa auful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Yang pertama, dengan judul memelihara rahasia dan memenuhi janji dan melaksanakan janji, sebab firman Allah wa aufi bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Memenuhi janji itu adalah suatu hal yang harus kita perbuat. Kenapa innal ahda kana mas'ula? Sebab janji nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Nah, mana yang lebih baik? Kita melaksanakan janji atau nanti oleh Allah ditagih di akhirat?
Nah, makanya kalau kita punya janji terhadap siapapun, penuhi janji kita supaya nanti di akhirat tidak ada masalah lagi dengan Allah sebab janji kita sudah terpenuhi. Janji apa saja? Ya. Kalau bahasa kita kan nazar ya. Nazar itu berjanji ingin melakukan sesuatu kalau dia sukses. Kalau jobnya umpamanya toh berhasil, dia akan begini begitu, itu namanya nazar, itu namanya janji. Itu harus dilakukan, kalau tidak karena mas'ulah. Allah akan tanya nanti di akhirat, mana janjimu dulu? Kamu katanya memberikan santunan yatim, terserah sukses, ternyata setelah sukses malah beli rumah, beli mobil. Anak yatim terlantarkan, itu namanya janji ya. Nah, ini janji palsu, jangan. Lalu ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kamu sendiri enggak ngerjain. Kabura maqtan indallah. Sungguh Allah sangat murka. Allah benci kepada seorang yang berkata tapi enggak ngerjain. Nah, ada enggak model kayak begini di sini? Ya, kalau ngomong pinternya luar biasa tapi ngerjainnya hati-hati nih. Dalam rapat ke pertemuan ngomongnya pengen dianggap orang pinter, orang benar, tapi kenyataannya ini namanya jarkoni. Bisa ngajar tapi orang bisa ngelakoni. Itu orang Allah paling benci terhadap orang begini nih. Mendingan kita diam, mendingan kita non komentar dalam masalah apapun daripada kita mengomentari ternyata kita sendiri nggak pernah berbuat. Itu Allah paling benci kepada orang tersebut. Nah, kalau Allah udah benci, kira-kira gimana? Mungkin secara kemanusiaan dianggap hebat bicaranya, ngomongnya pintar tapi kebelingar. Kenapa kebelingar? Lawang nggak pernah bekerja, cuman bisa ngatur doang, cuman bisa berpendapat doang, tapi kerja kelakuannya jauh dari pelaksanaan. Itu namanya orang yang pandai bicara tapi nggak pernah melakukan. Ini ingat, kabura maktaban indallah antakulu ma la taf'alun. Allah paling benci, Allah murka kepada orang yang pintar ngomong tapi nggak pernah berbuat. Lebih baik jangan bicara, lebih baik jangan ngajak, lebih baik jangan berpendapat kalau hanya ingin dipuji orang karena pintar berbicara. Buat apa pujian orang? Tidak ada artinya. Kenapa? Pujian orang hanya sebatas membuat diri kita menjadi sombong, menjadi diri kita ujub dengan pujian manusia. Kalau kita ingin dipuji, cukup hanya pujian Allah, itu yang abadi sampai ke alam akhirat. Kalau kita kan masih ada pemikiran pengen dipuji orang supaya pintar ngomongnya, dianggap orang hebat nih, orang ini segala macam. Maaf, untuk kondisi sekarang tukang obat paling pintar ngomong, tapi dirinya sendiri nggak pernah makan obat. Itu kan, tukang obral pakaian di pasar-pasar luar biasa ngomong rayuannya, dirinya sendiri itu jangan. Itu Allah paling murka, paling benci ya. Nah, kita bisa nilai dalam kehidupan seorang di saat kita bermusyawarah, berkumpul memutuskan sesuatu, kita bisa lihat kenyataan. Makanya kalau bisa diam aja deh ya. Yang kita buktikan, saya nggak perlu bicara. Kalau kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan lebih baik daripada omongan. Sejuta kali kita bicara, lebih baik sekali kita berbuat daripada itu. Sayyidina Ali ngomong, lah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bentuk visualisasi, bentuk nyata kinerja seorang hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bicara, daripada ngomong. Kalau bahasa kita ngomong aja gede, kenyataannya itu seperti itu tuh. Kata Sayyidina Ali ya. Jadi kata Sayyidina Ali tadi, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, perbuatan lebih baik daripada
omong. Kan banyak orang sekarang ngomongnya gede tapi iya, kerjanya nggak berhasil, nggak pernah dia lakukan. Itu naudzubillah min dzalik. Inilah hadirin pelajaran yang ke-75. Nanti kita lanjutkan yang akan datang tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang yang munafik yang murni. Ada 4 macam insyaallah nanti ke depan. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Apabila ada kekurangan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.